suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Tapi jangan sampai kami camkan itu. Kami sebagai pemuda regenerasi penerus daripada masyarakat ujung, kami akan menghalang segala kejahatan apapun itu yang mengintimidasi terhadap masyarakat. Seharusnya ini adalah tugas daripada kepolisian juga. Jangan sampai Warga Bungur Copong Pandeglang didiskriminasi, JPMI Pandeglang geruduk PTPN 8 Sanghyang Damar. Global Rise TV Pandeglang, Presidium Wilayah Jaringan Mahasiswa Indonesia PWJPMI, mengadakan unjuk rasa di depan kantor PTPN 8 yang bertempat di Desa Kadupandak Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Di dalam orasi Presidium Wilayah Jaringan Mahasiswa Indonesia PWPJMI Kabupaten Pandeglang, dengan jelas menyuarakan suara tuntutannya. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Fikri mengatakan, ketika melihat historis sejarah PTPN ada dalam rangka restrukturisasi BUMN perkebunan mulai tanggal 1 April tahun 1994 sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 1996. Menurut Wikipedia Perkebunan Nusantara data yang sampai saat ini, PT Perkebunan Nusantara 8 mengelola 41 kebun dan 1 unit rumah sakit, yang tersebar di 11 kabupaten kota di Jawa Barat dan 2 kabupaten di Provinsi Banten. Masih banyak hal yang janggal terhadap perusahaan ini, ada beberapa kejadian yang buat hati nurani saya bergetar ketika mendengar adanya ketidakadilan hukum, ucapnya. Hasil investigasi dan advokasi kami selaku agen sosial kontrol dan masyarakat di Kabupaten Pandeglang, kami menemukan beberapa hal yang janggal, diduga telah terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat sekitar perkebunan PTPN 8, dan dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility CSR, atas tanggung jawab sosial perusahaan yang diduga tidak maksimal dalam penyaluran terhadap 3 kecamatan penyangga, seperti Picung, Sindang Resmi dan Patia, serta desa penyangga lainnya, serta melalaikan analis dampak lalu lintas Andalalin, serta tentang analisis dampak lingkungan AMDAL, termasuk masyarakat sekitar, terusnya. Maka dengan ini kami dari Presidium Wilayah Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia PWJPMI Kabupaten Pandeglang, menuntut kepada PTPN Sanghyang Damar, Desa Kadupandak Kecamatan Picung diantaranya. Segera selesaikan persoalan penyaluran yang dinilai tidak maksimal Corporate Social Responsibility CSR di 3 kecamatan penyangga dan desa-desa penyangga. Meminta kepada pihak PTPN 8 untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terkait pengelolaan AMDAL terhadap masyarakat. Memprioritaskan Andalalin di wilayah PTPN 8 Kecamatan Picung, Sanghyang Damar, Desa Kadupandak. Menekan kepada pihak PTPN 8 untuk menyerap tenaga kerja lokal dan masyarakat sekitar wilayah, di antaranya Kecamatan Picung, Sindang Resmi, Patia, dan desa-desa penyangga. Mengecam keras dugaan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak PTPN 8 terhadap masyarakat Desa Bungur Copong Kecamatan Picung. Segera perbaiki akses jalan yang rusak di wilayah kewenangan PTPN 8 yang sering dilalui oleh masyarakat pada umumnya. Aparat penegak hukum APH harus usut tuntas oknum PTPN 8 yang diduga melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat. Kementerian BUMN harus segera menonaktifkan operasional perusahaan PTPN 8 Sanghyang Damar. Bupati, DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, harus tegas dan jangan tutup mata terhadap masyarakat Pandeglang, yang diduga diskriminasi oleh pihak PTPN 8 Sanghyang Damar Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Berhentikan manajer PTPN 8 karena diduga abuse of power dalam melakukan tindakan. Maka apabila tuntutan kami tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya kami akan melakukan laporan ke PTPN Persero Jawa Barat, Kementerian BUMN, serta melakukan aksi demonstrasi dengan semua elemen mahasiswa dan pemuda, juga masyarakat, ungkapnya. Global Rise TV Pandeglang, Iwan Kejes mengabarkan. Hadirnya perkebunan yang ada di Kecamatan Picung, Desa Bungur Copong, kurangnya memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Itu PR besar terhadap PTPN yang ada di Desa Bungur Copong. Saya selaku warga Desa Bungur Copong sangat menyayangkan dengan adanya PTPN ataupun perkebunan yang pemilik BUMN ini tidak memberikan kontribusi secara nyata terhadap masyarakat, yang pada akhirnya
tidak ada manfaat ataupun dampak positif secara ekonomi terhadap masyarakat. Dan kemarin yang terjadi di Desa Bungur Copong, ada salah satu masyarakat ataupun 2 orang masyarakat di Desa Bungur Copong yang menurut pandangan saya telah dikriminalisasi, walaupun secara proses hukum itu bisa dimusyawarahkan untuk mufakat, yaitu RJ, tapi sampai hari ini proses hukum begitu lambat. Dan ini dugaan saya ini ada permainan PTPN terhadap masyarakat, dan dugaan saya ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat. Karena sampai hari ini proses hukum diulur-ulur. Itu pandangan saya. Seharusnya hadirnya PTPN, perusahaan BUMN yang ada di Kecamatan Picu, memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap masyarakat Desa Bungur Copong selaku desa penyangga. Jadi pada dasarnya hadirnya PTPN di sini hampir di 2 kecamatan yang ada di sini, satu Sindang Resmi, kedua Picu. Dengan hadirnya PTPN, perusahaan BUMN yang ada di Kecamatan Picung dan Sindang Resmi memberikan kontribusi yang sangat nyata terhadap masyarakat Kecamatan Picung dan masyarakat Kecamatan Sindang Resmi. Jikalau memang masyarakat mau melindungi, hadirnya PTPN ini harus mampu bekerja sama dan merangkul seluruh masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Bukan rahasia umum bahwasanya masyarakat banyak yang ibaratnya satu sisi mengutin bondo karena kurangnya kontribusi daripada hadirnya PTPN ini terhadap masyarakat. Dan ada yang bersangkutan hukum, entah itu misalkan di Bungur Copong dan di Sindang Resmi. Seharusnya PTPN ini harus mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat, dan semuanya harus imbang. Dan terjadi kemarin di Desa Bungur Copong sampai hari ini masih proses hukum yang menurut saya, dugaan saya, ini masih lamban. Dan ketidakjelasan dan ketidaktegasan, dan menurut saya ini bentuk dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat. Dan kemarin ada terjadi di Kecamatan Sindang Resmi. Hal yang sama dengan yang terjadi di Bungur Copong. Secara kerugian mungkin lebih kecilan yang ada di Kecamatan Picung. Tapi pada kenyataannya, secara proses hukum ini tidak imbang. Seharusnya pihak PTPN kalau misalkan mau mengedepankan asas musyawarah, semuanya entah Kecamatan Picung ataupun Kecamatan Sindang Resmi harus menempuh asas musyawarah untuk mufakat, yaitu ada produk hukumnya itu misalkan RJ. Itu musyawarah untuk mufakat adalah hukum yang paling tertinggi. Apalagi berbicara masyarakat. Masyarakat dikorbankan sampai hari ini proses hukum belum selesai. Kalau menurut saya seharusnya secara hukum ini harus ditempuh ketika memang itu menyalahi aturan. Tapi ada proses hukum yang memang harus itu dimusyawarahkan untuk mufakat, karena hukum tertinggi itu adalah musyawarah untuk mufakat. Itu satu. Ada yang namanya restoratif justice. Restoratif justice itu adalah musyawarah untuk mufakat. Ketika kerugian daripada 2,5 juta, 2 juta ke bawah itu bisa dimusyawarahkan. Tapi yang saya analisa hari ini, pihak PTPN dengan gegahnya tidak mau musyawarah untuk mufakat, sedangkan satu sisi masyarakat yang dikorbankan. Dan proses hukum harus profesional dan harus berimbang. Apalagi saya selaku masyarakat, ketika masyarakat dikorbankan, saya sangat menyayangkan hadirnya PTPN ini membuat masyarakat merasa dirugikan. Apalagi bersangkutan dengan hukum yang memang hari ini terasa diulur-ulur. Hak penegak hukum seharusnya bijak ketika ada masyarakat yang memang bersangkutan dengan hukum, ketika memang itu secara kerugian tidak begitu besar, bahkan kurang daripada 2 juta, seharusnya ini para penegak hukum harus mampu dalam arti musyawarah untuk mufakat. Mendorong musyawarah untuk mufakat adalah hal yang paling tertinggi dari segalanya. Keburukan PTPN dan aparat penegak hukum yang akan dilaporkan oleh kami kepada
Pengadilan Negeri Kabupaten Banega, sahabat. Hari ini masyarakat tertindas di dalam oknum-oknum yang disalahgunakan oleh PTB, sahabat. Maka dari itu, hati nurani kami sebagai masyarakat Kecamatan Picung yang telah tertindas oleh PT BUMN yang telah banyak melanggar perbuatan melawan hukum, sahabat. Siapa yang melanggar perbuatan melawan hukum, sahabat? Itu adalah banyak internal birokrasi Kecamatan Picung, sahabat. Maka besok lusa kita bawa ribuan masyarakat Kecamatan Picung, sahabat. Semangat, sahabat. Bahwa kita bersebatan, mahasiswa sebatan. Maka kita undang seluruh masyarakat bahwa derita masyarakat Picung, sahabat. Tapi jangan sampai kami camkan itu. Kami sebagai pemuda regenerasi penerus daripada masyarakat Picung, kami akan menghalang segala kejahatan apapun itu yang mengintimidasi terhadap masyarakat. Seharusnya ini adalah tugas daripada kepolisian juga. Jangan sampai pemerintah ini diam, jangan sampai pemerintah ini hanya sebatas mendengar. Justru ini adalah bentuk daripada penyadaran hukum terhadap kepolisian kepada PTPN yang buta hukum. Bukan masyarakat yang buta hukum, tapi PTPN yang dinilai tidak tahu hukum. Seharusnya PTPN ini menerapkan restorasi justice di bawah. Jangan sampai hari ini terjadi kembali, kawan-kawan. Kami sangat menyayangkan hal demikian. Seharusnya PTPN ini sadar bagaimana peran dan fungsi PTPN terhadap masyarakat. Bukan hanya berbicara jaya saat pun juga sama. Bukan hanya sebatas menyampaikan batu, tapi pemberdayaan terhadap masyarakat, pengerjaan, mempekerjakan masyarakat lokal. Ini juga harus diperhatikan, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Jangan sampai, kawan-kawan, kita sebagai pribumi ini hanya sebatas duduk diam, dihisap secara tidak manusiawi, kawan-kawan. Apalagi ini adalah kaum petani yang dihisap, yang infrastruktur di sana. Apakah Bapak tahu bagaimana kronologi di setiap wilayah? Saya yakin Bapak semua belum tahu hari ini. Maka perlunya Bapak Ibu hari ini menyaksikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Belum lagi persoalan infrastruktur andalaling yang terjadi di PTPN ini. Andalaling, analisa dampak lingkungan ataupun analisa Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.